Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Trimulyana dengan NPM 0323011113. Pada video ini, saya akan mempresentasikan blueprint mengenai strategi meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Blueprint ini disusun dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca sejak dini, sehingga membaca menjadi bagian dari budaya belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Mengapa minat baca perlu ditingkatkan? Karena membaca merupakan keterampilan dasar yang akan memengaruhi kemampuan siswa dalam memahami pelajaran, berpikir kritis, berkomunikasi, serta memecahkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan guru sebagai teladan membaca. Buku yang dipilih disesuaikan dengan minat siswa agar mereka senang saat membaca. Keberhasilan strategi ini dapat dilihat dari meningkatnya kebiasaan membaca, kedisiplinan, dan minat baca siswa. Strategi kedua yaitu pojok baca, kelas yang menarik. Guru menyediakan sudut baca yang nyaman dengan koleksi buku yang beragam dan menarik. Pojok baca ditata secara kreatif sehingga siswa terdorong untuk membaca dan meminjam buku secara mandiri. Program ini terbentuknya budaya literasi di dalam kelas. Strategi yang ketiga adalah jurnal atau log membaca. Setelah membaca, siswa mencatat judul buku, isi singkat, dan kesan mereka terhadap buku tersebut. Guru memberikan umpan balik secara berkala sehingga siswa semakin terbiasa memahami isi bacaan sekaligus meningkatkan kemampuan menulis siswa. Strategi yang keempat adalah storytelling atau bercerita kembali. Melalui kegiatan ini, menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca di depan kelas. Selain meningkatkan pemahaman bacaan, kegiatan ini juga melatih keberanian berbicara, kemampuan berkomunikasi, dan rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, strategi kelima, yaitu literasi berbasis proyek. Siswa mengubah hasil bacaannya menjadi karya, seperti poster, komik, puisi, cerita pendek, atau karya kreatif lainnya. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa tidak hanya membaca, tetapi juga mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi. Strategi yang keenam adalah kunjungan perpustakaan. Siswa diajak mengunjungi perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah secara rutin. Setelah kegiatan membaca, guru dapat mengadakan diskusi singkat mengenai buku yang telah dipilih. Kegiatan ini bertujuan membiasakan siswa memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Strategi yang ketujuh yaitu tantangan membaca atau reading challenge. Guru menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca dalam periode tertentu, misalnya 5 buku setiap bulan. Siswa yang berhasil mencapai target diberikan apresiasi atau penghargaan, sehingga motivasi membaca mereka semakin meningkat. Strategi yang kedelapan adalah literasi digital. Pada era teknologi saat ini, siswa perlu dikenalkan dengan buku digital, aplikasi edukatif, dan media pembelajaran interaktif. Namun, penggunaannya harus disertai pendampingan agar siswa dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Strategi yang kesembilan yaitu melibatkan orang tua. Keberhasilan budaya membaca tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga dukungan keluarga. Orang tua diharapkan mendampingi anak membaca di rumah, memberikan motivasi, serta menjalin komunikasi dengan guru mengenai perkembangan literasi anak. Strategi yang terakhir adalah festival literasi sekolah. Kegiatan ini dapat berupa lomba membaca, mendongeng, pameran buku, bedah buku, menghadirkan penulis sebagai narasumber. Festival literasi menjadi sarana untuk memberikan apresiasi kepada siswa, sekaligus memperkuat budaya membaca di lingkungan sekolah. Selain strategi tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu tersedianya bahan bacaan yang menarik, dukungan guru dan kepala sekolah, lingkungan sekolah yang literat, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara bijak. Apabila seluruh strategi ini diterapkan secara konsisten, maka hasil yang diharapkan adalah siswa memiliki kebiasaan membaca setiap hari. Minat dan motivasi membaca meningkat, kemampuan memahami informasi semakin baik, serta budaya literasi tumbuh kuat, baik di sekolah maupun di rumah. Meningkatkan minat baca siswa bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan penerapan strategi yang tepat dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan generasi yang gemar membaca, berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari saya terkait blueprint ini. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman yang telah menonton. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.